asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai jam berapa saya ini? Berapa menit? Kalau di jadwal itu kita sampai jam 7, maksudnya jam 5 sore kan? Jam 5. Ya. Pertama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih sempat bertemu dan bersilaturahmi. Alhamdulillah saya juga pertama kalinya ya bertemu langsung meskipun secara virtual dengan teman-teman di Ciamis. Salawat dan salam tak lupa kita peruntukkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Dan ketika kita melihat lebih jauh tafsir dari suri toladan itu ternyata bukan hanya berkaitan dengan bagaimana tata cara beribadah, bagaimana tata cara menjaga akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga lebih dari itu, termasuk bagaimana tata cara bermuamalah, termasuk di dalamnya bagaimana cara mengelola investasi, dan termasuk yang menjadi tema pada kesempatan hari ini, manajemen sumber daya manusia. Ya, kalau di kami SDM itu kan terbagi pada beberapa tingkatan. Ada namanya AB1, anggota 3. Nah, teman-teman, jadi saya mau memulai seperti ini. Dulu, ya karena kita sudah menetapkannya bahwa suri toladan kita adalah Rasulullah. Dulu kan ada satu peristiwa besar yang baru-baru ini kita peringati ya, namanya peristiwa hijrah, yang kemudian menjadi tonggak sejarah ditetapkannya tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhijrah dari Mekah ke kota Yastrib, yang kemudian kita kenal hari ini dengan nama Madinah. Ya, dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke kota Yastrib, ada 3 hal pertama yang beliau lakukan ya untuk membangun sebuah peradaban, sebuah negara, sebuah daulah pada waktu itu Islam. Dari 3 poin yang beliau lakukan pertama kali adalah membangun masjid, kemudian mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar, dan yang ketiga yakni membangun sebuah perjanjian yang kita kenal dengan perjanjian Piagam Madinah, yang menjadi inspirasi dari, termasuk di dalamnya Piagam Jakarta yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita kembali ke poin yang kedua ya, bahwa salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Kaum muhajirin ini adalah pendatang dari Mekah yang sejak awal sudah paham dengan agama Islam, yang sejak awal dekat dengan Rasulullah, dipersaudarakan dengan kaum ansar. Kaum ansar ini adalah penduduk pribumi, penduduk asli Yastrib, penduduk asli Madinah yang baru masuk ke dalam Islam. Mereka dipersaudarakan. Nah, ketika kita melihat berbagai tafsir, kita menemukan satu hal, bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansar ini sebenarnya adalah sebuah manajemen yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan untuk memperbaiki sisi sumber daya manusia ya, sumber daya manusia masyarakat pada waktu itu, sehingga diharapkan dari manajemen tersebut, dari kelompok kecil tersebut, dari mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar tersebut, terjadi atau tercipta yang namanya transfer of knowledge. Terjadi pertukaran informasi. Jadi orang-orang kaum muhajirin, orang-orang dari Mekah ini yang sejak awal paham agama Islam, bisa mengajari orang-orang Madinah, ya, orang-orang Yastrib yang baru belajar Islam. Yang karena kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga selain beliau berstatus sebagai Nabi dan Rasul, beliau juga adalah manusia biasa seperti kita. Dia tidak mampu melakukan, dia akan kesulitan dan bahkan tidak mampu melakukan atau menyebarkan agama Islam ke pribadi per pribadi, person per person, ya,
pribadi per pribadi, dan pasti akan sangat sulit. Sehingga caranya adalah dia mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansar. Dan luar biasanya dengan cara mempersaudarakan itu terbangun persaudaraan, dan yang kedua pemahaman masyarakat ya, penduduk asli, penduduk pribumi kaum ansar menjadi semakin baik terhadap Islam. Nah ini juga lah yang kemudian coba diinternalisasi di kami. Nah, gitu ya, internalisasi di kami sehingga lahir apa yang kita kenal dengan konsep mentoring di kami ya. Kalau teman-teman tahu, jadi poin pertama ya, kan ini pertanyaannya kan, bagaimana cara memanajemen SDM di khususnya SDM AB1 kan. Poin yang paling pertama adalah harus memperkuat kelompok-kelompok kecil. Apa yang dimaksud dengan kelompok kecil di kami itulah yang kita kenal dengan istilah madrasah ya. Kalau di kami kan ada madrasah ya. Teman-teman mungkin harusnya teman-teman sudah pernah membaca buku apa istilah itu? Buku pembinaan kader ya, BPK, atau manhaj pembinaan kader MPK. Harusnya teman-teman sudah baca itu ya. Jadi memang di dalam manhaj atau memang di dalam struktur kaderisasi kita, struktur organisasi kita, kita kenal istilah madrasah ya. Atau kalau bahasa umumnya itu mentoring. Kalau bahasa khususnya lagi liko. Ataupun apapun namanya, terserah apapun namanya. Nah, untuk melakukan manajemen SDM khususnya di tingkatan AB1, anggota AB1 yang paling pertama yang harus teman-teman kuatkan adalah mentoring itu. Madrasah itu. Ya. Khususnya madrasah MKHOS ya, madrasah khusus. Madrasah di mana ada satu orang mentor, ya, ada satu orang pemandu kan. Kalau mentor di kami itu kan diistilahkan pemandu. Ada satu orang mentor, ada satu orang pemandu yang memandu atau mementoring atau membina beberapa orang, khususnya kader-kader yang baru masuk di kami. Nah, misalnya teman-teman, kan alurnya kan kalau kita mau masuk di kami kan, pertama ikut DM1. Maka pasca ikut DM1 harus diwajibkan, ini manajemen ya, mereka harus diwajibkan untuk masuk dalam kelas kecil itu, kelompok-kelompok kecil itu, mentoring itu, MKHOS tersebut. Maka yang tugas pertama dari teman-teman, kalau misalnya mau melakukan manajemen itu, setelah atau pasca DM1 itu, teman-teman harus membentuk kelompok-kelompok kecil, harus menentukan satu kelompok ini diisi oleh berapa orang kader baru, dan satu kelompok ini dibina oleh siapa. Nah, misalnya Wildan ini misalnya pemandu, Wildan ini membina 5-10 orang, tentukan siapa-siapa orangnya. Nah itu. Dan memang kalau dalam teori psikologi ya, kalau teman-teman pernah belajar psikologi, saya sebenarnya background ilmuannya teknik sipil ya, cuman saya sering sekali dulu pada saat saya masih S1. Saya sering sekali masuk di fakultas, kalau di Unhas namanya fakultas psikologi dan kedokteran kayak kalau nggak salah, saya lupa. Jadi saya tuh sering sekali belajar psikologi, dan memang dalam psikologi untuk membentuk karakter ya dan memperkuat ideologisasi dari kader itu, yang harus dilakukan adalah pendekatan persuasif. Dan pendekatan persuasif itu hanya bisa dilakukan person to person, ya, orang per orang. Tidak bisa misalnya Sunny atau Wildan atau Agis di sini menyampaikan, hey, terutama yang kader-kader baru ya, hey kader-kader yang baru, dan harus bertahan di kami, kalian akan dapat A, B, C, D. Mereka kan belum pernah lihat apa yang mereka bisa dapatkan. Mereka tidak pernah merasakan apa yang mereka akan dapatkan, ya kan? Sehingga perlu pendekatan persuasif, dan pendekatan persuasif paling mujarab ya, paling efektif memang adalah membentuk kelompok-kelompok kecil. Makanya sebenarnya bukan cuma kami yang mengenal kelompok kecil ya. Di berbagai organisasi lain pun sekarang mulai bermunculan kelompok kecil, meskipun namanya bukan madrasah klasikal, namanya bukan MKHOS, namanya mungkin bukan liko ya, tapi namanya mentoring. Tapi semuanya punya pendekatan yang sama ya. Jadi pendekatannya itu adalah pendekatan mentor. Jadi itu manajemen pertama, sehingga harapannya sebenarnya terjadi kedekatan emosional antara si mentor dengan mentinya, antara pemandu dengan orang yang dipandunya, antara pengurus komisariat dengan
atau pengurus daerah ataupun pengurus wilayah dengan para kader-kader AB1 ini. Jadi itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua adalah kader. Jadi yang harus teman-teman pahami, di sini ada BPK enggak? Ada. Kalau ada ya pasti paham bahwa struktur dari jenjang kaderisasi kita itu kan sebenarnya jelas ya. Kader AB1 itu siapa? Kader AB2 itu siapa? Kader AB3 itu siapa? Jadi kader AB1 itu mereka berada pada sisi teknis operasional. Nah, ini yang harus pahami ya. Teknis operasional. Sementara kader AB2 itu berada pada teknis penggerak. Kader AB3 itu kita kenal dengan istilah kader ideolog. Ya, mereka kader-kader pemikir. Jadi kalau kader-kader AB3 itu biasanya mereka itu ya selain mereka harus mengurus di KAMI ya, selain harus misalnya kader AB3 itu kan harusnya sudah di PW atau bahkan di PP, tapi lebih dari itu, kader AB3 itu sebenarnya diharapkan sudah mampu sampai pada tingkatan menyusun strategi. Mereka istilahnya ini bahkan kalau perlu misalnya ada manhaj, perlu ada di rumah, mereka lah yang harusnya memikirkan peradaban di KAMIA. Itu lebih ke penggerak, bagaimana caranya menggerakkan kader-kader ini, bagaimana caranya menggerakkan pengurus-pengurus di komisariat. Nah, ini kader-kader AB1 ini mereka masih pada sisi teknis operasional. Mereka masih pada misalnya karena mereka berada pada teknis operasional, maka mereka ini harus sering-sering diberikan tanggung jawab. Gitu ya. Jadi poin yang kedua untuk manajemen itu mereka harus sering-sering, kalau bahasa psikologi ini, mereka harus sering-sering diberikan ruang untuk merasakan ya, menjadi bagian dari kami. Mereka harus diberikan tanggung jawab. Makanya kalau misalnya teman-teman baru sudah mengkader ya, tiba-tiba ada kepanitiaan, libatkan mereka jadi panitia, jadi koordinator kepanitiaan, koordinator acara, koordinator apapun ya. Jadi mereka dilibatkan, mereka diberikan tanggung jawab. Sehingga harapannya dengan tanggung jawab tersebut, mereka bisa merasakan, oh ternyata ini gunanya kita masuk di kami. Karena tentu teman-teman tidak bisa menjanjikan kalau masuk di kami teman-teman dapat uang. Ya kan? Sehingga yang bisa teman-teman janjikan adalah kalau masuk teman-teman masuk di kami, teman-teman bisa mendapatkan peningkatan kan gitu kan, janji-janji kita kan, peningkatan soft skill apalah, gitu-gitulah kan. Makanya teman-teman harus memberikan ruang bagi mereka untuk terlibat aktif. Jadi memang kalau AB1 itu memang teknis operasional. Mereka harus sering-sering dilibatkan menjadi kepanitiaan. Jangan lagi gitu misalnya ya, jangan lagi ada, saya itu heran ya, masih ada daerah atau wilayah. Semoga Ciamis enggak ya. Saya bukan menyindir ya. Jangan lagi kepanitiaan itu ketua panitia misalnya musyawarah AB2, enggak usah. Kasih satu. Kasih kader-kader yang baru supaya mereka itu punya tanggung jawab. Biasanya ya. Dan memang saya menemukan banyak hal ya. Saya banyak bertemu dengan banyak orang dan saya melihat bahwa rata-rata memang yang bertahan di organisasi itu mereka yang punya tanggung jawab. Boleh mungkin dicek-cek di Ciamis. Rata-rata siapa sih yang bertahan di pengurus komisariat? Pasti yang bertahan itu ketua umum, sekretaris bendahara, ketua-ketua organisasi. Yang staffnya ini yang susah untuk dikendalikan, ya kan? Staff ini kan agak susah dikendalikan. Misalnya kita ada agenda, ayo hadir, perbanyak, misalnya peserta. Pasti agak susah dikendalikan, kan? Ya karena mereka merasa bahwa saya hanya staff, saya tidak punya tanggung jawab moral. Berbeda kalau misalnya teman-teman yang koordinator atau ketua umum atau ketua-ketua bidang, pasti punya tanggung jawab moral. Merasa bahwa saya punya tanggung jawab, saya sebagai ketua umum, saya sebagai sekretaris bendahara, saya sebagai ketua bidang, saya harus hadir agendanya. Saya harus aktif di kami karena saya sebagai pengurus. Berbeda kalau misalnya teman-teman yang staff-staff. Makanya itu pentingnya kalau mau melakukan manajemen organisasi, manajemen khususnya B1 ini, perbanyak memberikan tanggung jawab. Jadi delegasikan tanggung jawab itu ke mereka sehingga mereka merasa
mendapatkan kepercayaan. Nah, gitu ya. Jangan lagi ketua umum misalnya atau sekretaris satu ketua bidang yang jadi ketua panitia, nggak usah. Kasih aja tuh staff-staff, kasih aja yang kader-kader baru. Teman-teman cukup jadi pemantau saja. Kalaupun ada kekurangan karena mungkin mereka baru tiba-tiba bertemu dengan kegiatan, tiba-tiba kegiatannya tidak berjalan normal, ya nggak apa-apa, itu pembelajaran kan. Daripada kegiatannya berjalan normal tapi mereka tidak bertahan, itu lebih tidak ini. Ya. Kegiatan itu kan paling sekali selesai, tapi kaderisasi itu kan harus berjalan optimal. Gitu ya. Jadi poin yang kedua adalah harus memberikan tanggung jawab ke mereka. Jadi poin yang pertama tadi, saya ulangi, poin yang pertama supaya dalam manajemen SDM AB1 yang khususnya adalah ya teman-teman buat kelas-kelas kecil, mentoring, perkuat madrasah host atau madrasah khusus, perkuat mentoring ya. Jangan sampai ada lagi yang kader-kader yang ini juga problem saya lihat rata-rata sekarang di komisariat ya. Kader-kadernya sudah jarang yang mentoring. Kalau memang misalnya anti dengan istilah-istilah liko, diubah aja namanya. Jadi madrasah kami, madrasah khusus. Kan ada kan teman-teman yang anti mungkin istilah-istilah kayak gitu. Diubah aja istilahnya. Ya, itu poin pertama karena itu penting sekali mentoring untuk menguatkan pendekatan emosional kita dengan kader AB1. Yang kedua adalah karena mereka ini berada pada jenjang teknis operasional, maka mereka harus sering-sering diberikan tanggung jawab. Nah, poin yang ketiga ini poin yang paling penting adalah itu kalau teman-teman melakukan rekrutmen, sering-sering melakukan apa yang kita kenal dengan istilah apa ya istilahnya? Saya lupa istilahnya. Kalau intinya begini, kalau teman-teman melakukan rekrutmen, coba lakukan dulu coba berikan mereka pertanyaan. Ya. Apa sih yang mereka cari di kami? Nah, itu teman-teman harus list itu. Apa yang mereka cari di kami. Sehingga agenda-agenda teman-teman usahakan untuk mengarah ke apa yang mereka cari. Kan problemnya sekarang ini, apa yang mereka cari ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di kami. Dan pada akhirnya tentu kalau mereka ya, dan bukan cuma mereka, bahkan kita pun, kalau misalnya apa yang kita cari berbeda dengan apa yang kita temukan, pasti kita akan mencari tempat di mana kita bisa mendapatkan apa yang kita cari. Jadi harus teman-teman sering-sering pada saat melakukan rekrutmen, ataupun sekarang, nggak apa-apa juga kan, lakukan survei kecil-kecilan. Apa yang teman-teman cari di kami, apa yang teman-teman butuhkan. Nah, kami sebenarnya ya, saya kan di PSDMS, saya sering-sering melakukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan saya menemukan bahwa sebagian besar kader itu mencari apa yang mereka cari itu adalah mereka ingin peningkatan diri, peningkatan soft skill. Memang sebagian lain ada yang masuk di kami itu karena misalnya mau mencari tempat untuk belajar agama, karena merasa bahwa kami adalah tempat yang tepat untuk meningkatkan perihal yang berkaitan dengan ruhiyah, amalan-amalan nyumia. Tapi itu hanya setelah kita melihat hanya sebagian kecil. Ya. Rata-rata dari mereka itu mungkin karena dulunya pada saat berada di SMA mereka gabung di Rohis. Ya. Sehingga pada saat mereka masuk di kampus, mereka mencari tempat atau organisasi di mana terjadi kesambungan ideologi dengan Rohis misalnya. Mereka bisa tetap belajar agama, mereka masuk di kami. Tapi sebagian besar tidak. Sebagian besar itu masuk di kami karena mereka merasa bahwa kami ini adalah ruang bagi mereka untuk meningkatkan skill mereka. Coba aja tanya itu kader itu. Apa sih alasannya mereka masuk di kami? Pasti mereka bilang, saya mau masuk di kami karena saya mau meningkatkan skill berbicara, misalnya public speaking, writing, penulisan, atau skill, apapun ya, manajemen, kepemimpinan, pasti itu yang mereka cari. Sehingga tugas dari teman-teman adalah ya membuat agenda-agenda yang bisa menunjang skillnya mereka. Nah, makanya manajemen yang ketiga ini yang mau saya sampaikan adalah teman-teman harus memperkuat, selain tadi mentoring agama, teman-teman harus memperkuat mentoring keilmuan. Dan ini yang jarang sekali kita temukan di kami. Padahal ya kalau kita mau masuk AB2 atau AB3 bahkan, selalu ada pertanyaan pada saat IJDK.
Di sini ada nggak yang sudah B2? Ada, ketumnya ada, belum ada yang B2. Atau bahkan naik deh tingkatan AB1 jadi kan. Selalu ada pertanyaan, bagaimana pemahaman keilmuan saudara, profesionalitas saudara. Tapi itu kan jarang ya, jarang dibangun di kami. Yang banyak dibangun di kami itu hal-hal yang sifatnya ruhiah. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jangan selalu bikin agenda, istilahnya itu kalau saya dulu di kampus itu event organizer. Selalu bikin agenda-agenda, tidak jelas arahnya, tidak jelas goalsnya. Mending teman-teman bikin agenda yang jelas goalsnya. Nah, apa yang jelas goalsnya? Kalau yang mau jelas goalsnya ya tentu bikin agenda yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Misalnya ya, dulu karena dulu saya pada saat saya masih di Unhas, sudah lama sekali saya sudah masih di Unhas. Rata-rata kalau misalnya saya tanyakan kader, kenapa mereka mau masuk di kami? Mereka tuh bilang, saya mau masuk di kami karena saya lihat senior-senior, kan dulu di Unhas itu senior-seniornya banyak yang berprestasi. Juara-juara lomba KTI, banyak yang menjadi ketua-ketua organisasi. Saya mau masuk di kami karena itu. Makanya pas ke itu kemudian pada saat mereka masuk kita bikin apa yang kita kenal dari istilah lokus-lokus. Lokus-lokus keilmuan. Yang suka nulis kita bikinkan lokus penulisan sehingga mereka bisa belajar menulis di lokus tersebut. Dan pada akhirnya dari lokus penulisan tersebut mereka bisa menghasilkan karya, menghasilkan buku. Dalam satu lokus itu hanya 6 orang. Dan satu orang, kan biasanya kan kalau kita menulis buku kan 200 lembar. Satu orang berarti paling menulis berarti 200 bagi 6 berapa ya? 60, 10, 5 ya, 5. Jadi mereka hanya nulis 5 lembar sudah tersusun satu buku. Nah itu luar biasanya. Kemudian lokus-lokus yang lain. Ada mungkin yang suka dengan sosial masyarakat, bina desa. Dibuatkan ruang untuk mereka bisa berkarya. Makanya di Unhas dulu itu, saya kan ini kan komisariat ya, di Unhas dulu itu, kami bikinkan bina desa. Nah, jadi kami carikan desa-desa di mana di desa-desa tersebut ada tempat untuk mengaktualisasikan diri, ya, dekat dengan masyarakat. Sehingga kader-kader yang suka bina desa ini aktif di bina desa. Kemudian selain itu kan ada kader-kader yang suka lomba-lomba kan. Dan saya yakin itu kalau kader-kader itu, kalau kader yang masih mahasiswa ya, saya tidak tahu kalau Will dan Sani dan teman-teman yang lain mungkin sudah tidak masih, tapi kalau rata-rata itu kalau masih mahasiswa itu mau berprestasi. Mau berprestasi. Nah, karena mereka mau berprestasi, teman-teman harus buatkan ruang-ruang mereka berprestasi. Misalnya sering-sering teman-teman coba cek-cek lomba-lomba yang prestisius. Misalnya kalau di kampus itu kan ada namanya PKM kan, program kreativitas mahasiswa. Coba bikinkan siapa yang mau ikut PKM ini, siapa yang mau ikut PKM ini, siapa yang mau ikut PKM ini, dibuat kelompoknya, di mentoring, didampingi sehingga mereka bisa sampai dapat pendanaan. Kalau sudah sampai tahap itu, mereka pasti akan merasa bahwa oh ternyata yang saya cari di kami, ternyata bisa saya dapatkan di kami. Tapi kalau enggak, mereka pasti mencari pelarian lain, khususnya ke komunitas-komunitas, di mana mereka bisa mendapatkan ruang tersebut. Dan terbukti saya yakin juga di Ciamis kayak gitu kan. Saya tidak tahu bagaimana, tapi rata-rata sekarang tren penerimaan ya, atau rekrutmen kader-kader itu semakin menurun. Kader-kader yang mau masuk di kami, dan bukan cuma di kami ya, termasuk OKP lain, HMI, IMM itu cenderung semakin menurun. Jumlah kader yang kita rekrut cenderung semakin menurun. Yang mau masuk di kami cenderung semakin menurun. Kenapa? Karena kader sekarang itu semakin kesini, semakin mau masuk di organisasi, di mana mereka merasa bahwa di organisasi tersebut skill mereka meningkat, apa yang mereka cari bisa terpenuhi. Sementara di OKP, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan pemuda, jarang mereka dapatkan itu. Nah, ini yang harus kita perbaiki di kami. Teman-teman harus memperkuat sisi keilmuan. Jadi bukan cuma sisi agama, ya, tapi sisi keilmuan harus diperkuat. Ya. Saya pasti suka bergaul dengan anak teknik sipil. Makanya perkuat sisi-sisi keilmuan di kami. Jangan terlalu banyak bikin agenda-agenda yang tidak jelas keilmuannya.
yang terlalu umum dan eventan. Yang kayak gitu tuh tidak ada goals-nya, tidak jelas output-nya. Dan pada akhirnya kalau misalnya gara-gara program-program yang tidak jelas outputnya, gimana mau kader aktif, ya kan? Jadi itu saya mungkin yang biasa. Satu, pertama, perkuat mentoring ya, atau LIKO atau program mentoring lainnya. Kemudian yang kedua, berikan mereka tanggung jawab ya, berikan mereka ruang. Dan yang ketiga tentu yang tadi saya sampaikan, perkuat sisi keilmuan. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis ya mungkin waktunya ya. Tanjung, teman-teman, nanti kita masuk lagi ya di Zoom yang baru untuk sesi tanya jawab. Kita tutup dulu.